Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang peramalan. Perkenalkan, nama saya Zulfarati Felisa Tahanim akhir 704. Perkenalkan, nama saya M. Novalistina, NIM 719. Apa itu peramalan? Peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang yang melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa yang akan datang dengan metode matematika. Peramalan horizon waktu terdapat tiga, yaitu jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka pendek terjadi dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun atau kurang dari 3 bulan. Yang menengah terjadi dalam rentang waktu 3 bulan sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, jangka pendek terjadi dalam rentang waktu 3 tahun atau lebih. Tipe peramalan. Peramalan ekonomi mengenai siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi uang beredar dan lain-lain. Peramalan teknologi berkaitan dengan tingkat perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, peramalan permintaan proyeksi atas permintaan untuk produk atau jasa dari perusahaan sehingga informasi untuk manajer lebih akurat. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Peramalan yang baik dapat mempengaruhi seluruh aspek bisnis dengan memberikan estimasi atas permintaan, sehingga informasi terkait permintaan menjadi lebih akurat atau diketahui. Adanya peramalan dapat mendorong keputusan dalam banyak area bisnis. Dampak penerapan. Terdapat tiga: manajemen rantai pasokan, menjamin keunggulan dalam inovasi produk, biaya, dan kecepatan pangsa pasar. Yang kedua, sumber daya manusia. Permintaan yang diantisipasi mempengaruhi perekrutan, pelatihan, dan penempatan para pekerja. Dan yang terakhir, kapasitas. Kapasitas yang cukup perlu agar tidak terjadi kekurangan yang berkaitan pada kehilangan konsumen dan pangsa pasar. 7 langkah sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan peramalan. 2, memilih barang yang akan diramalkan. 3, menentukan horizon waktu peramalan. 4, memilih model peramalan. 5, mengumpulkan data yang diperlukan. 6, membuat peramalan. 7, validasi dan implementasi hasil. Pendekatan peramalan terbagi menjadi dua, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif menggunakan model matematika pada data historis atau variabel asosiatif. Dan yang kedua, pendekatan kualitatif menggunakan opini Dewan Eksekutif, metode lebih ke karyawan, penjualan, dan survei pasar. Peramalan Peramalan runtun waktu. Yang pertama, ada penguraian runtun waktu, yaitu kecenderungan pergerakan data bertahap dari atas ke bawah selama bertahun-tahun. Yang kedua, musiman, pola data yang terulang otomatis setelah satu periode. Yang ketiga, siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Yang keempat, ada variasi atau bloop di dalam data akibat peluang dan di situasi yang tidak seperti biasanya. Pendekatan awam. Pendekatan awam merupakan cara sederhana untuk mengasumsikan bahwa permintaan dalam periode selanjutnya setara dengan permintaan dalam periode yang paling baru. Di sini ada pendekatan rata-rata. Rumusnya, pendekatan rata-rata sigma permintaan dalam periode N sebelumnya dibagi dengan N. Dan di sini ada pergerakan rata-rata bobot, yaitu ada sigma bobot periode N, yaitu permintaan dalam periode N dibagi N. Penghalusan eksponensial, yaitu peramalan baru sama dengan peramalan periode sebelumnya ditambah permintaan
aktual periode sebelumnya dibagi peramalan periode sebelumnya. Contoh soal. Menghitung peramalan kecenderungan yang disesuaikan dengan penghalusan eksponensial. Sebuah perusahaan manufaktur besar di Portland ingin meramalkan permintaan untuk sebuah peralatan pengendalian polusi. Suatu tinjauan ulang atas penjualan yang lalu, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan yang meningkat. Pada bulan pertama, permintaan aktualnya ada 12 dan bulan kedua permintaan aktualnya 17, bulan ketiga permintaan aktualnya 20, bulan keempat permintaan aktualnya 19, bulan kelima permintaan aktualnya 24, bulan keenam permintaan aktualnya 21, bulan ketujuh permintaan aktualnya 31, bulan ke-8 permintaan aktualnya 28, bulan ke-9 permintaan aktualnya 36, dan bulan ke-10 belum ada permintaan aktual. Penghalusan konstan ditetapkan nilai alfa 0,2 dan beta 0,4. Perusahaan mengasumsikan bahwa peramalan rata-rata awal untuk bulan Fiti adalah 11 unit dan kecenderungan selama periode tersebut atau Titi adalah 2 unit. Pendekatan. Model penghalusan eksponensial yang disesuaikan dengan kecenderungan menggunakan persamaan 4/9, 4/10, dan 4/8. Dan 3 langkah di atas akan digunakan. Langkah 1, peramalan rata-rata untuk bulan 2. Di sini ada F2 sama dengan alfa dalam kurung A1 tutup kurung ditambah 1 dikurangin alfa tutup kurung dalam kurung F1 ditambah T1. F2 sama dengan 0,2 dalam kurung 12 tutup kurung ditambah 1 dikurang 0,2 tutup kurung dalam kurung 11 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 2,4 ditambah 0,8 dikali 13 sama dengan 2,4 ditambah 10,4 sama dengan 12,8 unit. Langkah 2 di sini ada menghitung kecenderungan dalam periode 2. T2 beta dalam kurung F2 dikurang F1 ditambah dalam kurung 1 dikurangin beta tutup kurung T1 sama dengan 0,4 dalam kurung 12,8 dikurang 11 tutup kurung ditambah 1 dikurang 0,4 tutup kurung dikali 2 sama dengan 0,4 dalam kurung 1,8 ditutup kurung ditambah 0,6 dalam kurung 2 sama dengan 0,72 ditambah 1,2 sama dengan menghasilkan 1,92. Langkah ketiganya menghitung peramalan termasuk kecenderungan. Fit 2 sama dengan F2 ditambah T2 sama dengan 12,8 ditambah 1,92 sama dengan 14,72 unit. Perhitungan yang sama untuk bulan ketiga. Langkah ke-1 ada F3 sama dengan alfa dalam kurung A/2 A2 ditutup kurung ditambah dalam kurung 1 dikurangin alfa F2 ditambah T2 sama dengan 0,2 dalam kurung 17 ditambah dalam kurung 1 dikurangin 0,2 dalam kurung 12,8 ditambah 1,92 menghasilkan 3,4 ditambah 0,8 ditambah 1 ditambah 14,72 sama dengan 3,4 ditambah 11,78 sama dengan menghasilkan 15,18. Langkah 2 ada T3 sama dengan beta dalam kurung F3 dikurangin F2
ditambah 1 dikurang beta T2 sama dengan 0,4 dikali dengan 15,18 dikurangin 12,8 ditambah 1 dikurangin 0,4 dalam kurung 1,92 sama dengan 0,4 dalam kurung 2,38 ditambah dalam kurung 0,6 ditambah 192 sama dengan 0,952 ditambah 1,152 sama dengan 2,10. Langkah ketiga ini terdapat V3 sama dengan F3 ditambah T3 yaitu 15,18 ditambah 2,10 sama dengan 17,28. Di sini ada mengukur kesalahan peramalan. Kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan, di mana AT dikurangi FT, yaitu MAD sama dengan sigma aktual dikurangi peramalan dibagi N. Selanjutnya ada kesalahan rata-rata dikuadratkan. Rumusnya MSE, sigma kesalahan peramalan pangkat 2 dibagi N. Selanjutnya ada presentasi rata-rata kesalahan absolut. Rumusnya ada MAPE, sigma NI dikurang 1 per 100 dalam kurung aktual, dikurangi aktual, dibagi aktual, dibagi N. Dan untuk selanjutnya ada proyeksi kecenderungan. Proyeksi kecenderungan ini menyesuaikan garis kecenderungan dengan rangkaian poin data historis dan memproyeksikan kemiringan garis ke dalam peramalan masa mendatang atau menengah hingga jangka panjang. Selanjutnya, variasi musiman dalam data merupakan pergerakan secara teratur dalam rangkaian data atau data series yang terkait dengan kejadian atau pola yang berulang. Selanjutnya ini ada variasi siklus pada data. Variasi ini seperti variasi musiman, tetapi siklus terjadi setiap beberapa tahun, bukan minggu, bulan, atau kuartal, dan peramalannya sulit dilakukan karena beberapa faktor seperti ekonomi yang terus bergerak. Contoh soal peramalan dengan kuadrat kecil. Permintaan untuk daya listrik pada NY Edition selama lebih dari 7 tahun silam diperlihatkan dalam tabel berikut. Dalam tabel berikut dengan megawatt. Perusahaan ini meramalkan permintaan tahun berikutnya dengan menyesuaikan garis lurus kecenderungan dengan data ini. Pada tahun pertama, permintaan daya listrik 74. Pada tahun kedua, permintaan daya listrik 79. Pada tahun ketiga, permintaan daya listrik 80. Pada tahun keempat, permintaan daya listrik 90. Tahun kelima, permintaan daya listrik 105. Tahun keenam, permintaan daya listrik 142. Tahun ketujuh, permintaan daya listrik 122. Yang dipertanyakan tahun selanjutnya. Untuk pendekatan, persamaan 4-12 dan 4-13 dapat digunakan untuk menciptakan model proyeksi kecenderungan. Terdapat rumus yaitu X sama dengan sigma X dibagi N, yaitu 28 dibagi 7, sama dengan 4Y, sama dengan sigma Y dibagi N, sama dengan 692 dibagi 7, sama dengan 98,86. Terdapat B sama dengan sigma XY min dikurangin N XY dibagi sigma X pangkat 2 dikurangin N X pangkat 2 sama dengan 3 dibagi 3,63 dikurangi 7 dikali 4 dalam kurung 98,86 dibagi 140 dikurangi dalam kurung 7 dikali 42
dikali 4 pangkat 2 sama dengan 295 dibagi 28 sama dengan 10,54. A sama dengan Y dikurangin BX sama dengan 98,86 dikurangi 10,54 dalam kurung 4 sama dengan 56,70. Oleh karena itu, persamaan kecenderungan kuadrat kecil adalah Y sama dengan 56,70 ditambah 10,54 X untuk memproyeksikan permintaan pada tahun berikutnya. X sama dengan 8. Permintaan dalam tahun ke-8 sama dengan 56,70 ditambah 10,4 dikali 8 sama dengan 141,02 atau 141 megawatt. Metode peramalan asosiatif. Analisis regresi linear. Y sama dengan A plus BX. Y yaitu variabel dependen atau penjualan. A sama dengan perpotongan sumbu Y. B sama dengan kemiringan. X sama dengan variabel independen. Analisis regresi multiple. Y sama dengan A plus B1, B1 X1 plus B2 X2. Y sama dengan penjualan. A sama dengan konstan atau perpotongan Y. X1 dan X2 sama dengan dua variabel independen. B1 dan B2 sama dengan koefisien dua variabel independen. Kali ini pengawasan dan pengendalian. Cara untuk monitor peramalan adalah dengan memastikan bahwa mereka berjalan dengan baik menggunakan sinyal penelusuran. Kali ini terdapat 3, yaitu peramalan adaptif, peramalan fokus, peramalan dalam sektor jasa. Yang pertama, adaptif, mengacu pada komputer yang memonitor sinyal penelusuran dan penyesuaian sendiri jika sinyal melewati limit. Dan yang kedua, fokus, peramalan dengan penghalusan konstan dan komputer memungkinkan model peramalan yang bermacam-macam. Dan yang terakhir, sektor jasa, teknik peramalan dengan menyelusuri permintaan dengan mempertahankan laporan, catatan, dan jangka pendek yang baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.